أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كتب علينا الصيام كما قد كتبه على الذين من قبلنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Apa kabar Bapak-bapak sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Ya, ini udah hari kesekian ya, keempat apa kelima ini? Keenam. Alhamdulillah. Wah, itu nggak berasa ternyata, alhamdulillah. Ya, tamu yang kita tunggu lama. Ya, Bapak-bapak sekalian, Ibu sekalian, kita lanjutkan fikih as-siyam, kitabus siyam dari kitab kita ini, Matnul Ghayah wat Taqrib, yaitu matan yang terkenal dengan istilah matan Abi Syuja. Iya, kita lanjutkan lagi tentang masalah puasa. Jadi selama Ramadan terkait fikih kita bahas, masuk ke wa yustahabbu fis shaumi, sangat dianjurkan dalam berpuasa, bukan hanya di Ramadan tetapi juga puasa sunnah. Salasata asya, ada tiga hal yang dianjurkan. Pertama adalah ta'jilul fitr, mempercepat dan menyegerakan kita berbuka puasa selama sudah kita pastikan sudah masuk waktu maghrib. Iya, jadi di era Nabi waktu maghrib itu ya pasti azan lah ya, azan. Cuman yang azan itu harus betul-betul memastikan waktunya masuk. Ya, jadi di era itu kan belum ada apa itu jam yang ada. Iya, jadi yang dipakai tanda-tanda alam. Sampai terkenal di fikih itu, ya, idza kana syai'u mithlaihi, apabila bayangan sebuah benda dua kali lipat dari aslinya, itu dianggap waktu maghrib, ya. Apa itu? Sudah habis waktunya. Ya, jadi kita di era itu terkenal di fikih, ya kitab inilah, ya, diginiin di matahari, lalu bayangannya sampai double dua kali. Oh, berarti udah itu langsung. Jadi tanda-tanda alam. Iya. Tapi makin kemudian berkembang masa, ya, ditemukanlah jam, ya kan, jam. Sehingga ya di era modern orang makanya jam. Iya. Maka kadang permasalahan kita di fikih itu adalah mengkonversi antara satuan-satuan yang ada di era fikih klasik itu dengan fikih sekarang itu. Ya, mungkin termasuk diantaranya ya, misalnya terkait dengan masalah buku fikih itu, ya literan ya belum dikenal era itu. Belum dikenal. Termasuk kayak dua kula, itu kula versi kita nggak ngerti Pak. Kita maunya berapa liter airnya gitu kan ya. Ya. Karena kita pakai kubik, kita udah pakai literan, kita udah pakai meteran, ya kan? Timbangan. Nah, kalau timbangan ada di era itu, ya wazan namanya gitu. Ya ada kail. Ya, tetapi istilah kayak sekarang sentimeter, ya kiloan, 1 kilo itu nggak ada. Nah makanya giliran kemudian ditemukannya yang namanya jam, nah disinilah berlaku yang namanya kayak hisab-hisab itu. Makanya ya coba, mohon maaf misalnya sholat gerhana kita mengandalkan apa Pak? Ru'yah apa hisab?
Rata-rata sekarang ya hisab Pak. Sampai dibikin istilah jadwal apa itu? Sholat sepanjang masa itu ada kan ya? Nah itu versinya hisab. Ya karena kalau mau mengandalkan tanda-tanda alam ya tadi kayak gitu. Ya jadi istilahnya hatta yamilu syamsu ila min kabaris sama. Duhur itu masuk apabila matahari mulai condong dari pas matahari. Jadi nggak boleh pas begini, nggak boleh pas, harus dikit condong ke barat. Hatta yakunu syai'u mithlahu, sampai sebuah benda aslinya sama dengan bayangannya. Nah, jadi kapan jadi matahari giniin, oh sampai sini, oh berarti duhur habis, masuk waktu asar. Nah, itulah yang dipakai di fikih klasik. Ya, sekarang tantangan alim ulama kita di era modern adalah bagaimana mengkonversi satuan-satuan kayak tadi ya, misalnya satu so, ya gitu ya, satu mud. Nah, ini kan ukuran era Nabi itu, satu mud, satu so, satu genggaman mud. Ya. Nah sekarang misalnya per sekian mud itu berapa liter di kita. Nah, itu juga tantangannya nanti para ulama-ulama modern untuk menyesuaikannya dengan satuan-satuan modern itu, sehingga nggak lagi begitu istilahnya itu. Ya akhirnya ya kayak mudnya Ahlul Madinah, soknya sok istilah penduduk Makkah. Nah, itu nanti akhirnya beda-beda takaran yang ini konversi oleh ulama, sehingga ntar masalah fidyah misalnya ya sama zakat itu dibeda-bedain akhirnya ya, kadarnya itu. Walaupun ada yang bilang ya 2,5 liter gitu ya. Nah, jadi takjilul fitr, menyegerakan berbuka ketika kemudian sudah pasti waktu maghrib sudah masuk. Ya waktu maghrib ya, sementara ini selama era modern yang kita andalkan itu TV. Makanya pas maghrib hampir iklan sebelum maghrib itu favorit Pak. Kenapa hampir semua orang kalau udah maghrib nongkrong depan TV. Sampai ada lelucon, coba cek TV yang mana paling cepet. Ada lelucon kayak begitu itu. Padahal ya bukan cepetnya, mana yang pas. Karena kapan ada yang salah mempercepat misalnya lalu terbukti 1 menit lebih cepat, dia harus umumkan di depan publik bahwa kemarin itu salah dan meminta untuk berbuka Pak. Mengganti itu kalau salah gitu. Mengganti kalau salah. Tanggung jawabnya kayak gitu itu. Ya makanya bukan cepetnya sebenarnya, tapi pasnya. Cuman kalau sudah waktu maghrib tiba, dianjurkan jangan sampai kita ngulur. Aja kali lebih banyak pahalanya kan makin panjang. Nah, bukan masalahnya makin tersiksanya, makin lama hausnya, makin lama laparnya, bukan itu yang utama dalam Islam, tapi ketaatan. Bahwa kalau sudah masuk waktunya, baik waktu menahan yaitu azan subuh ataupun waktu berbuka maghrib disegerakan, karena Islam bukan agama penyiksaan tetapi agama ketaatan. Ya, kita lihat misalnya di sini tentang ini, rawal Bukhari wa Muslim, ada keterangan dari riwayat Bukhari dan Muslim, an Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yazalun nasu bi khairin, senantiasa masyarakat itu dalam kondisi sehat dan baik, ma'ajjalul fitr, selama mereka masih tertib menyegerakan berbukanya pada waktunya. Ya, jadi Islam itu fitrah, bukan agama penyiksaan. Betul ada makna taklif, pembebanan, tugas, tetapi tanggung jawab hanya sampai ke batasnya itu. Ya makanya ya Ustaz, kalau misalnya nih ya saya tunda, makruh Pak. Udah azan, ya kita terutama di kendaraan tuh Pak. Saya kemarin 2 hari berturut-turut dapat terus jadwal di sana, daerah Jakarta Timur sekitar Perumnas. 2 hari itu pun selalu hujan. Keluar dari kantor terlambat, macetnya kenceng banget Pak, karena hujan tuh. Sempit lagi daerah-daerah sono itu, Perumnas dari arah Salemba itu. Akhirnya ya ketemu azannya pas di jalan Pak. Waduh, saya bawa korma doang, nggak bawa air, karena nggak kepikir tuh kena. Kirain sampai ke sana mas maghrib. Ya udah, sambil nyari uang karena pakai jas hujan kan, basah, nyari cepet air.
di pinggir jalan yang jualan sambil make itu. Aduh, ini salah itu. Nah, besoknya gitu lagi tuh. Yakin saya sampai di Masjid Maghrib tuh. Ya, daerah Pik sana. Ya. Di jalan kena lagi, macet lagi, Pak. Saya ambil jalur berbeda yang lagi konstruksi di daerah sana itu. Ya, ada tol di atasnya baru mau dibangun. Waduh, lebih parah macetnya. Akhirnya kena lagi di jalan tuh, Pak. Akhirnya nyinggir lagi tuh. Hujan lagi kayak gitu tuh. Ya Allah, ini salah setting mulu, seharusnya dari kantor tadi udah bawa aqua. Ya cuman pikirannya sampai, ternyata kagak. Ya akhirnya biar enggak ini pas ini ya. Banyak yang minggir, banyak juga enggak. Kenapa? Ya saya perhatikan tuh tahun 2 tahun sebelumnya di sama daerah itu. Kalau enggak hujan, tiba-tiba waktu berbuka datang, hampir semua pengendara itu minggir, Pak, minum. Tapi karena hujan ini nggak banyak yang singgah kemarin. Oh kok beda ya? Iya, sama-sama puasa Ramadan. Cuman mungkin karena hujan nggak banyak yang singgah minum, singgah berbuka. Itu hampir semuanya ada. Bentar lagi kali depan. Ya, tapi giliran tanpa hujan hampir semuanya minggir. Lalu kemudian kelihatan tuh di pinggir jalan pada. Iya, jadi Bapak sekalian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini terkait dengan ta'jilul fitr, menyegerakan. Wal afdalu an yuftir ala tamaratin aw qalilin minal ma. Sangat dianjurkan untuk berbuka menggunakan ya kurma. Ya, jadi kurma ini kalau di era Nabi sangat favorit. Ya, cuman Indonesia ini kan saya ingat kurma itu ya, tahun 97 orang tua naik haji. Kurma itu Pak dibagi-bagi berkah katanya kan. Belum kayak sekarang nih kontainer-kontaineran teman-teman ya ini kan. Sehingga ya di waktu anak kecil ya tahun 85 sampai 97 di Sulawesi Selatan kita belum kenal istilah berbuka pakai kurma, Pak. Kurma adanya pas dari haji doang. Umroh aja waktu itu belum terlalu terdengar kan. Belum terdengar. Nantilah di Jakarta tahun sekitar 2000, wah udah mulai tuh banyak di Tanah Abang kurma itu. Hingga hari ini kurma jadi favorit kan? Hampir ya sukari itu apa dan mejol apa dan sebagainya itu kita dengar semua, Pak. Ya, sehingga sunnah-sunnah ini alhamdulillah sangat mudah sekarang untuk dilakukan. Ternyata setelah dicek dan diteliti, glukosa yang terdapat di kurma itu bagi orang yang berbuka dengan kurma itu cepat ya berubah jadi energi lewat pankreas gitu ya. Ya bagi yang nggak kena gula, Pak. Tapi kalau udah kena gula ya ya udah tetap walaupun tetap manis-manis dibatasin ya. Dibatasin. Nah, jadi qalilin mimma ataupun air putih. Air putih. Ya, air putih. Ya paling kalau di Indonesia ini ya saya hampir seragam, Pak ya. Pas kita berbuka itu walaupun ada kurma, walaupun ada apa itu, tapi di situ ada gorengan. Waduh, tetap kalah, Pak, itu kurmanya sama gorengan. Orang yang benar-benar ngerti hadis bahwa dengan air, dengan kurma itu baru bisa, Pak. Ya, sampai nggak tahu ya 3 tahun yang lalu kali itu saya dapat ini pengajian sebelum berbuka puasa lah di dokter-dokter di situ tuh di RCM bangunan baru setelah renovasi itu ya di Kirana kalau nggak salah. Jadi pas mau selesai ceramah udah kelar, keluar tuh kurma, wah keluar kurma kan, air banyak. Setelah itu keluar juga gorengan, Pak. Saya kaget loh, dokter-dokter kan ngerti masalah kolesterol, tapi loh ada gorengan juga, Pak. Aduh, udah mulai runtuh ya keyakinan saya bahwa gorengan dihindarin tuh. Soalnya ini komunitas dokter, tapi kok gorengan juga gitu. Giliran pas berbuka, waduh, doyan semua, Pak. Rata-rata ke gorengan dulu itu nggak ke korma. Setelah itu saya bercanda, loh, gorengan korma, gorengan korma. Ada yang bercanda, Ustaz, ini korma ini sunnahnya, Ustaz. Tapi gorengan ini wajibnya. Waduh, saya bilang baru dapat istilah saya itu. Ternyata kurma itu sunnah, gorengan wajibnya. Ya Allah. Berarti sebelum ada era kurma wajib mulu tuh gorengan. Ya, alhamdulillah dengan hadis kayak begini
kita mengerti bahwa ternyata sangat dianjurkan yang manis-manis dulu, ya kan, sebelum yang bukan yang manis-manis. Nah, jadi di sini padahal ini ya termasuk buku klasik. Wal afdalu an yuftir ala tamarat aw qalil min ma. Ya, dianjurkan ketika berbuka setelah minum air lalu kemudian kurma didahulukan. Thumma yusalli al-maghrib, lalu kemudian dia salat maghrib. Thumma yatanawalu at-ta'ama in aradahu, lalu setelah itu baru makan kalau mau gitu. Ya, kalau kayak saya karena dapat jadwal imam tarawih, berat Pak kalau langsung makan, berat. Giliran Allahu Akbar ribet Pak. Jadi kalau Ramadan rata-rata makan malamnya ya jam-jam 9:30 Pak, setelah selesai tarawih itu. Ya, karena jadwal rata-rata di Jakarta sampai di rumah rata-rata 11:30 Pak udah saya sampai di rumah. Karena ya sekelar paling cepat tuh jam 9 kelar. Jam 9 kan pulang dari tempat ke kantor 9:30 baru makan malam. Ya tadinya cuma lepas doang. Setelah itu baru ke Manggarai pulang ke sini. Sampai ke sampai ke Citayam itu udah jam 11-an. Ya, jadi kadang kalau dapat taklim subuh lagi, ya tidurnya cuma dari jam 12 ya sampai jam 3 kan rata-rata itu. Cuman segitu aja tidurnya tuh. Ntar balik nih baru tidurnya benar. Sudah tidak ada beban, tinggal duhur sama tilawat yang diingat itu. Ya, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu kemudian Rawa Ibnu Hibban bi isnadin sahih. Ada keterangan riwayat dari Ibnu Hibban dengan sanad yang valid sahih, annahu sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana shaiman, ketika beliau puasa, lam yusalli hatta yu'ta bi rutabin aw ma. Beliau tidak langsung sholat ketika datang waktu maghrib, hatta yu'ta bi rutabin, sampai beliau dikasih rutab, ya kurma basah ya, rutab. Kalau kita kan tamar tuh. Tamar itu yang kita lihat-lihat kayak sekarang, yang rutab itu yang kurma muda itu. Rata-rata di pressure ya. Giliran dimakan apalagi berbuka kan, hampir kan semuanya doyan es-esan tuh kalau berbuka itu. Ya kan? Ya, jarang tuh kepengennya teh anget, yang ada adalah yang dingin-dingin. Nah, ini cocok rutab. Nah ya, birutabin aw ma, ataupun air, faya kula aw yashrab, lalu beliau makan dan minum. Wa idza kana fi syita, dan ketika beliau di musim asyita, yaitu musim dingin, lam yusalli hatta na'tiyahu bi tamrin aw ma, baru beliau kemudian biasanya makan at-tamr, ya kurma kering itu. Ya, jadi ternyata ada perbedaan beliau ketika musim dingin, ya beliau makannya ya kurma basah, lalu kemudian manakala musim panas ya berbeda gitu. Ya, itu apa yang diperhatikan oleh sahabat, ma ataupun air. Nah, itu satu. Jadi ta'jil fitr dimakruhkan untuk menunda berbuka itu. Ya, menunda berbuka, walaupun nanti ada perdebatan gini, Ustaz, kita dalam kendaraan macet gitu ya, kita nggak bawa air, mau buka pintu susah, mobil motor di sini kan, nah gimana? Nggak ada apa-apa di mobil, nggak ada korma, nggak ada minuman, tapi udah maghrib, kita mau buka ribet karena kejebak macet. Ya, ada yang menyatakan cukup berniat membatalkan. Jadi nggak ada apa-apa, niat aja, ya Allah, saya udah nyatakan saya batal, walaupun nggak ada makanan dan minuman. Dia di niatnya yang membatalkan itu. Ya, niatnya yang membatalkan itu. Nah, lalu yang kedua, wa ta'khirus sahur, sangat dianjurkan agar sahurnya ditunda. Ya, dulu kita nggak ngerti Pak. Jadi selama saya anak-anak belum belajar di pesantren, ya budaya di rumah itu ya bukanya cepet Pak, karena kita takut terlambat kan. Akhirnya ya mungkin bahasanya sekarang gini, jam 4 itu udah kelar. Jadi waktu antara jam 4 sampai kemudian waktu subuh, ya sekarang berapa itu? Ya 37 atau 38 ya? Iya. Itu bisa disebut kita nongkrong Pak, apalagi anak-anak ngantuk tidur lagi dulu kan. Tidur lagi dulu. Ya nanti azan, waduh bangun udah azan pergi ke. Ya kayak gitu.
Ya karena kita nggak ngerti ini, belum terlalu ngerti waktu itu. Jadi orang tua juga belum ngerti. Ya. Nah setelah ngerti ini, agak ditunda. Ya ditunda. Ya, dan kemarin sempat kita ingatkan bahwa istilah imsak yang lama kita pakai di sini, ya di Indonesia itu kehati-hatian yang ada di TV itu. Jadi kapan udah bilang imsak, nah itu tidak berarti nggak boleh makan dan nggak boleh minum, karena masih ada jeda 10 menit azan. Nah udah ada ceritakan, kita sempat ya korban Pak bertahun-tahun masalah imsak di TV itu. Gimana Ustaz kok jadi korban? Giliran kita bangun pas imsak langsung gini. Bisa nggak ya? Langsung sedih hidup ini. Iya. Lalu kemudian makin kesini alhamdulillah keterangan kemudian dikasih tanda panah itu di hampir semua imsakia itu, bahwa ini hanya kehati-hatian, tidak berarti udah kagak boleh, ya kan? Nah karena di hadis itu kulu washrabu, makan dan minumlah hatta yu'adzinu ibnu ummi maktum, sampai ibnu ummi maktum azan. Di era Nabi itu ada 2 muazin, Bilal sama Ummi Maktum. Ummi Maktum itu spesialis azan subuh. Jadi kalau Ummi Maktum udah azan di waktu subuh, karena azannya 2 kali, ya ada jam-jam 3 lah sekitar gitu ya. Rata-rata di Madinah itu muazin sebelum subuh ada. Jadi jam 3-an atau jam 2-an ada yang azan Pak di Madinah itu. Tujuannya membangunkan orang qiyamul lail. Jadi azan pertama. Lalu azan kedua yang pas subuh itu baru imsak aslinya gitu. Imsak ya, jadi imsak asli dalam hadis adalah pas masuk waktu subuh dengan azannya. Adapun yang kita 10 menit sekarang itu ya, itu hanya kehati-hatian. Seharusnya kita sudah selesai di situ, tinggal minum doang kali ya, finishing sebelum subuh itu. Nah, itu aslinya. Ya karena orang waktu itu nggak ngerti. Ya, seharusnya kalau ngerti kan, walaupun imsak, ya imsak gitu ya di TV atau di radio, ya kita masih bisa 10 menit itu masih habis sepiring loh Pak ya. Iya, nah makanya kita katakan itu hanya kehati-hatian. Nah, coba kita cek misalnya di sini bagaimana pengarahan Rasulullah SAW sebagaimana yang dipahami oleh ulama fikih kita. Ya. Lalu rawa Ahmad fi musnadih, Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah SAW pernah menyatakan la tazalu ummati bi khairin, umatku senantiasa akan baik-baik saja ma ajjalul iftara wa akharus sahura, selama mereka menyegerakan untuk berbuka namun menunda dan mengakhirkan sahur. Jadi sahur itu makin dekat dengan waktu azan subuh makin bagus. Ya kalau kecepatan kayak tadi jam 4 udah kelar sahur, itu ngantuk Pak bawaannya itu. Nunggu sampai finish azan itu nggak jarang kuat Pak. Apalagi udah sambil nunggu Ustaz saya tilawah ya. Loh, habis makan kenyang tuh tilawah tambah mempercepat ngantuk Pak. Hanya orang-orang yang imamnya benar-benar kokoh, habis makan kenyang tilawah lalu kemudian nggak ngantuk Pak. Iya. Nah, makanya di sini kita lihat rawa Ibnu Hibban, ada riwayat dari Ibnu Hibban, inna ta'khiras sahur min sunanil mursalin, bahwa menunda sahur atau mengakhirkan sahur min sunanil mursalina, termasuk anjuran para nabi. Walaupun kita katakan sahur itu hanya murni kaum muslimin, karena kita katakan sebelumnya dalam sejarah non muslim atau yang kita sebut Yahudi Nasrani nggak ada sahurnya. Ya, kenapa? Kapan mereka tidur malam, dari sejak tidur malam itu bangun langsung puasa. Jadi nggak ada sahur. Ya, nggak ada sahurnya. Cuman maksudnya adalah bahwa ya di era itu sebelum Islam yang mengenal istilah sahur, mereka sebelum tidur mereka makan dulu. Karena itu bukan sahur namanya Pak. Ya kan bukan sahur, waktunya bukan sahur. Ya sahur itu adalah waktu antara qiyamul lail sampai kemudian subuh. Itulah yang disebut sahur. Nih, itu disebut sahur.
Ya, kalau makannya, Pak, jam 12 malam udah saya makan apaan? Makan sahur. Belum sahur itu, Bro. Itu baru al-atama istilahnya kalau di fikih al-atama. Al-atama itu adalah menunda sholat isya sampai malam benar, belum sahur. Ya, kenapa disebut sahur? Makan di waktu qiyamul lail sebelum azan subuh. Itu sahur. Kalau kerjaannya supaya orang sakit lewat komat kamit itu, nah itu sihir namanya, Pak. Sihir. Sama waktunya. Jadi tukang sihir itu mengirim sihirnya di waktu-waktu sebelum sholat subuh. Nah, namanya sebut sihir. Ya, tapi kalau kita makan mau taat mau puasa, sahur namanya. Jadi beda dikit doang, Pak. Sihir, sahur. Ya, sihir, sahur. Jadi orang jelek sihir, orang baik sahur. Itu bedanya itu. Iya. Nah, lalu wa yakunu ta'khiru bihaitsu yantahi min at-ta'ami wasyarabi qabla tulu'il fajri biqalil. Ya, adapun yang dimaksud menunda dan mengakhirkan sahur bihaitsu yantahi min at-ta'ami wasyarab, di mana siapapun sudah tidak makan dan minum lagi qabla tulu'il fajri biqalil, sebelum fajar tiba, yaitu fajar shadiq disebut waktu salat azan subuh itu. Ya, lalu batasannya berapa qalil itu, dikit itu? Ya, ada riwayat dari Bukhari Ibn Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Zaid ibn Thabit dan Zaid bin Thabit tasahhara, mereka berdua sahur. Falamma faragha min sahurihima, setelah mereka berdua selesai dari sahurnya, qama Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ila sholati fa shalla. Enggak lama setelah kemudian mereka selesai makan, lalu terdengar azan. Ya, lalu setelah itu sholat subuh dilaksanakan. Jadi enggak jauh jaraknya dari azannya makannya Nabi bersama Zaid bin Thabit. Ya. Qulna li Anas. Lalu ketika kemudian hadis ini kami dengarkan, kami nanya ke Anas ibni Malik. Ya, ini sahabat yang panjang banget umurnya, Pak. Ya, jadi sahabat terakhir meninggal Anas ini, karena didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbanyak anaknya, panjangkan umurnya dalam ketaatan. Ya, saya lupa berapa panjang umurnya Anas ini meninggal. Ya, ini terakhir sahabat meninggal. Lalu kemudian ditanya oleh sahabat-sahabat tadi itu yang mendengar hadis ini, kam kana baina faraghihima min sahurihima, kira-kira berapa jarak antara Rasulullah SAW dan Zaid bin Thabit selesai sahur, wa dukhuluhuma fi shalah, dan waktu sholat subuh? Nah, itu pertanyaan gitu kan ya. Ya. Nah, karena waktu itu belum ada jam, ya nggak ada, ya 10 menit ya kan. Itu istilah kita modern setelah ada jam. Ya. Lalu apa jawabannya? Qala qadru ma yaqra'ur rajulu 50 ayah. Gini deh, sekitar 50 ayat setelah selesai sahur, lalu antum baca 50 ayat Quran, langsung azan. Nah, jadi standarnya antum baca 50 ayat setelah selesai sahur, waktu subuh datang azan. Nah, itu dia makainya. Jadi pakai 10 ayat, 50 ayat dibaca. Ya, walaupun kalau mau nanya lagi itu bisa, Pak. Ini ayat makkiyah atau ayat atau madaniyah? Ya, karena kalau ayat makkiyah itu pendek-pendek. Was-sama'i wat-thariq 1. Wa ma adraka mat-thariq 2. Ya. Nah, soalnya kalau pakai ayat-ayat madaniyah manjang, Pak. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baru 2. Ya beda, tapi nggak ada keterangan itu. Dia bilang 50 ayat deh ente baca setelah selesai sahur azan ya, gitu ya. Ya anggaplah per 1 menit berapa itu? 1 ayat. Berarti 50 ayat berapa? Kepanjang. Iya, enggak menit berarti itu. Iya, enggak menit. Iya. Baik, jadi ya kayak gitu. Ya, makanya ya sebelum azan ya
Sebelum azan apa? Setelah azan apa? Sebelum azan waktu subuh ya. Kalau kayak gitu ya 5 menit lah sebelum sholat subuh kita minum. Iya, lanjut. Lalu yang ketiga, anjuran ketiga, wa tarkul al-hujr minal kalam. Ya, meninggalkan percakapan-percakapan yang sifatnya dipermasalahkan dalam Islam. Ya, di sini ada keterangan ai al-kalamul fahish wal batil, ucapan-ucapan yang sifatnya al-fahish itu mengarah ke pornografi, ya. Wal batil, dan ucapan-ucapan yang bermasalah, kasyatam, menghina orang, menghina kelompok, ya. Wal ghibah, termasuk ghibah, ya, adu domba, termasuk istilahnya itu, menceritakan kejelekan orang nggak ada di tempat, ya, namimah, ghibah, ya, ghibah. Wa nahwi dzalik. Rawal Bukhari, ada keterangan dari Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yada qaulaz zur, siapapun yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan bohong, wal amala bihi, dan melakukan kebohongan, falaisa lillahi hajah, tunggu Allah, fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, tidak butuh orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Itu maksudnya nggak usah puasa deh kalau ente ngomongnya juga selalu bohong, selalu sumpah palsu, selalu menghina orang, selalu kemudian menjelek-jelekkan orang. Nggak usah puasa deh, karena namanya menahan bukan hanya menahan makan dan minum, menahan diri dari perbuatan yang diharamkan. Ya, apalagi kalau waktu haji, Pak, ini lebih kenceng ini. Iya. Ya, mungkin kan 40 hari ya pas haji kan? Iya. Ya, kalau 10 hari masih tenang, Pak. Tetapi giliran masuk ke hari 10 kedua, udah pusing kepalanya tuh bapak-bapak itu. Enggak ketemu istrinya. Ini bahasa-bahasa itu udah mulai nongol tuh, apalagi hari ke-30. Wah, puyeng, Pak. Makanya di Mekah itu ada kamar-kamar ya, kamar mesra istilahnya, bayarnya mahal, Pak. Ya, kenapa? Ya, sudah 30 hari kagak bareng. Gimana nggak puyeng palanya? Apalagi 10 ke-4, hari ke-4, ya, 31 ke-40. Tambah puyeng. Ya, sampai ada istilah, ente duluan bro ke masjid, biarin dia berdua di kamar belakang. Gantian, Pak, diatur, dia jadwalnya. Sudah menikah itu. Kenapa puyeng palanya? Ya, dilarang ngobrol masalahnya. Ya kan? Ya, jadi selama Ramadan ini kita dianjurkan untuk sifatnya ini nggak usah lah. Makanya ngerumpi selain taklim janganlah. Ya kan, nggak usah ngobrol. Ya, kalau sekarang mah susah, ya kan, distancing istilahnya, suruh menjauh jaraknya, itu jangan dulu banyak ngobrol. Ya, paling dianjurkan ngumpul ya, misalnya diskusi terkait dengan pengajian gitu kan ya. Ya, termasuk sekarang ya gibah modern itu ribetnya di grup-grup. Kita berjauhan tapi bisa gibah karena ada alatnya. Ada alatnya itu. Ya, jadi Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling kita dianjurkan banyak-banyak menyendiri, ya, tilawah Quran gitu ya. Banyak-banyak menyendiri, zikir, kejar wirid dan harian kita. Ya, selawatan kita, ma'thurat kita, paling gitu kan ya. Ya. Saat kalau udah kelar, boleh kan ngumpul-ngumpul, ya boleh aja sih. Tapi target harian itu baca sekian juz, ya, ma'thurat pagi petang, yang selawatan itu kita targetkan ya. Ya, jemaah rahmatullah subhanahu wa taala, masih ada 15 menit, nanti sebelum kita tutup ada tanya jawab dikit lah. Ya, maksimal jam 6 karena ketahuan nih kita kurang tidur, Pak. Gitu. Ya, apalagi ibu-ibu kalau dan jam 2 udah bangun siapin makan kan. Setelah itu baru qiyamul lail, kita masih ngorok tuh laki gitu. Iya, jadi kurang tidur. Iya, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya, di sini katakan ay la yataraddad ala imsakihi thawab. Artinya dia boleh jadi puasa, wajibnya itu hilang, tapi kata beliau wa in saqatal wajib bihi, kewajibannya untuk puasa selesai, ya, tetapi keberkahan pahalanya nggak banyak dia dapatkan. Jadi puasa wajibnya hilang, kewajibannya dia hilang, tapi kalau suka ngobrol gibah, suka menjelek-jelekkan orang,
dia tidak dapat keberkahan dari puasa. Ya, emang dianjurkan banyak makanan Pak hari raya itu. Dan itulah hikmahnya kenapa zakat itu harus habis terbagi sebelum khotib naik mimbar itu. Ya, jadi ini semua zakat fitrah, zakat harta, zakat itu sebelum khotib naik mimbar harus selesai sampai semua ke para yang berhak 8 itu. Ya kenapa? Nggak boleh ada orang di hari raya Idul Fitri terutama, ya, lalu kemudian sedih nggak ada makanan hari itu. Nah, makanya harus disampaikan tuh zakat fitrah sama harta itu sebelum khotib naik mimbar. Ya, bahkan kalau perlu lebih cepat. Nah, ya. Jadi terbagi gitu. Jangan sampai ada yang tunda. Ya, karena ya kan banyak pegawai syara juga nggak ngerti, Pak. Ya, dan termasuk di tempat saya itu nggak ngerti. Jadi nanti dibagi zakat fitrah itu 3 hari setelah lebaran, Pak. Kenapa ya? Kan kita sibuk masa ngurusin gitu. Nggak ngerti fikih zakat itu. Bahwa harus makanan pembagian zakat itu sampai ke yang berhak sebelum naik mimbar sang khotib, sehingga pas di pagi hari itu seluruh kaum muslimin tanpa kecuali sudah merasakan aman, nyaman, hidup bahagia karena ada makanan. Ya, bahkan Jakarta ini saya perhatikan tuh ada fenomena bagus tuh. Hampir kalau kita itikaf tuh, ya, kadang saya keluar ngisi itikaf tuh pas pulang jam-jam 11-10 malam berderet Pak itu tukang-tukang yang manusia gerobak namanya. Itu hampir semua ada di trotoar Pak. Sepanjang ya Jakarta itu. Tujuannya apa? Karena 10 hari terakhir ini banyak orang infak Pak. Jadi mereka tahu, ini 10 hari terakhir ini orang-orang pada rajin infak. Jadi pada minggir ke jalan itu jam-jam 11 malam, banyak yang ada yang ngasih makanan, ada yang saya perhatikan kayak gitu. Nah, Bapak sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-idan. Di sini ada hadis Rawa Muslim, diriwayatkan oleh Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumain. Rasulullah melarang puasa 2 hari, yaumil adha wa yaumil fitr, hari Idul Adha dan hari Idul Fitri. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Bukhari an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Jadi memang haram puasa di hari raya Idul Fitri dan Idul Adha itu 2. Wa ayyamut tasyrik tsalatsa, yaitu hari tasyrik 3 hari. Jadi Idul Adha itu kan tanggal 10 Zulhijjah, ya kan? 11, 12, 13 hari tasyrik. Di sini kita pun dilarang puasa. Jadi 4 hari berturut-turut Idul Adha, Idul tasyrik, ya, nggak boleh itu. Kenapa? Kata tasyrik itu artinya adalah membelah daging lalu kemudian menyimpannya di bawah terik matahari, ya, dendeng ujung-ujungnya itu. Ya, kayak dendeng itu. Dipanasin karena disimpan untuk berapa lama, itu namanya tasyrik itu. Ya, jadi dianjurkan dari hari Idul Adha lalu 3 hari setelahnya, ya, itu makan besar Pak, bareng-bareng di mana-mana. Ya, makanya pas asar hari keempat itu kita masih disuruh nyembelih kan. Jadi asar di hari 11, 12, 13-nya itu asar, itu di situ juga takbir selesai. Nah, di situ juga baru tidak boleh lagi motong, sudah selesai pemotongan. Ya, pemotongan itu. Nah, jadi itu sudah 5 hari. Nah, kita lihat di sini ada hadisnya. Riwayat Muslim an Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'athahu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Ka'ab bin Malik wa Aus ibn al-Hadatsan dan Aus ayyamat tasyrik, pada hari tasyrik, fanada, tujuannya untuk ngasih pengumuman Pak ke semua wilayah-wilayah, ngasih pengumuman. Nah, apa pengumumannya? Annahu la yadkhulul janna illa mu'min, tidak akan masuk surga kecuali kalangan mukmin.
Ya, maksudnya Muslim, Pak. Maksudnya orang Islam. Ya, saat ini sejak era Nabi diutus hingga hari kiamat, yang mungkin masuk surga itu hanya Muslim. Di luar Islam kagak ya itu. Ya. Lalu kemudian lanjut, wa ayyamu mina ayyamu aklin wa syurbin. Hari-hari Mina itu adalah hari-hari makan dan minum, jangan ada yang puasa. Maksud ayyamu mina di situ hari tasyrik. Jadi hari tasyrik. Jadi memang hari raya Idul Adha, kata adha itu Pak, artinya itu adalah hari nyembelih, ya, hari raya hewan kurban. Ya, sehingga dianjurkan baik yang haji maupun tidak, yang punya kemampuan, man lam kana lahu sa'ah, siapapun punya keluangan uang, walam yudhi, lalu dia enggak kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke tempat sholat. Kenapa Rasulullah agak marah ke orang yang punya kemampuan finansial lalu dia tidak kurban? Maka ente jangan mendekat ke masjid deh kalau ente punya uang ente gak kurban. Ya, gitu kan? Kurban. Nah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, jadi itu 5 hari dilarang puasa sebagai penutupnya. Wa yukrahu shaumu yaumish syakki, dilarang puasa di hari yang masih meragukan ini udah Ramadan atau masih Syaban. Nah, kemarin udah kita bahas itu, yaitu antara ini hari 30 Syaban atau udah 1 Ramadan. Nah, itu dilarang karena terkait niat. Kalau ragu, ini puasa apaan sih? Ragu kan? Loh, niat itu nggak boleh ragu-ragu, Pak, harus yakin. Nah, ini masalahnya Ramadan apa masih ini nih? Ya nggak jelas. Ya, nggak jelas, sehingga dilarang untuk puasa hari nggak jelas. Dan saya sering dengar dulu pas kita sering berpolemik dulu ya, dari reformasi itu kan orang semua organisasi Islam bisa menentukan kapan puasa, kapan Idul Fitri kan, sehingga beda-beda itu sampai 3 hari kadang, ya kan? Nah, itu ada yang bilang gini, dah mending deh saya berpuasa di bulan Syaban dibanding makan di bulan Ramadan. Ada yang ngomong gitu kan? Nah, inilah yang disebut orang yang lagi ragu itu tapi puasa. Karena prinsipnya itu padahal bertentangan dengan hadis bahwa jangan puasa di hari yang nggak jelas tuh, Ramadan apa masih Syaban. Nah, itu, dan itu terjadi banyak kemarin selama baru 3 tahun 4 tahun ini, nggak ada lagi perbedaan banyak kan, karena Departemen Agama kembali mengambil itu, tidak lagi melepaskannya kayak awal-awal era reformasi itu, sehingga ada masakan sudah siap hari ini Lebaran, ketunda besok Pak berlebaran. Akhirnya rendang-rendang nggak enak rasanya. Anda sempat rasakan di pasar Minggu itu, udah perasaan seluruh masyarakat udah hari ini, ketunda Pak, besok baru. Akhirnya pas hari itu puasa berat banget Pak, karena niatnya udah kayak niat puasa orang-orang. Niatnya rendangan tuh, belum jadi, ya, pada lemas tuh hari. Itulah salah informasi. Mending informasikan masih puasa 30 hari lalu diskon sehari karena udah Idul Fitri, dibanding kayak begitu itu udah siapnya Idul Fitri kagak jadi, itu udah sehari. Puasanya sehari itu walaupun ikhlas berat Pak. Karena mindset udah Idul Fitri. Kalau kayak gitu tuh, iya. yang mana kita ikuti? Nah, itulah. Itu sampai sekarang kontroversi Pak. Ya, karena masing-masing waktu itu organisasi ribetnya gini waktu itu, antara ngikut Saudi atau ngikut Indonesia itu kan. Dan itu permasalahan ada di sebenarnya ada istilah ta'addudul mathalib, bahwa standar kita itu bisa internasional, bisa lokal. Itu ada dalam fikih. Dan ketika kita ngomong standar internasional dan lokal saat ini, masalahnya dunia Islam tidak disatukan oleh satu kekuatan politik yang namanya khilafah. Gak ada. Dan sementara itu penting, ya, karena masalah politik itu juga bisa menyatukan, sebagaimana bisa bikin bercerai-berai. Nah, sekarang kita nggak ada khilafah internasional. Ya, jangankan di era Umar bin Khattab saja sudah ada khilafah, jelas khulafa Rasyidin kan, terjadi 2 itu. Jadi di Baghdad pusatnya pemerintahannya Umar bin Khattab itu. Lalu ada sahabat namanya Quraib, setelah dia lebaran di Baghdad, lalu kemudian dia jalan kalau nggak salah ke Mesir. Sampai ke Mesir, orang di sana seharian jalan tuh, sana orang masih puasa Pak, belum lebaran. Kata dia, kami bersama khalifah
hari ini udah lebaran, makanya saya kesini. Lah, ente baru mau sore pas sampai mereka pada mau berbuka. Apa kata sahabat yang ada di sono? Ya hakadha amaran Nabi SAW. Rasulullah menyuruh kita melihat tanda-tanda alam. Di sini masih kelihatan, ya belum kelihatan hilalnya. Ya udah kita lanjutkan. Ya, nggak ada bertengkar Pak. Karena sono mengandalkan pemahaman bahwa lihatlah, ya bisa jadi di sini berawan, di sono kagak ya. Ya kalau berawan kan Rasul menyatakan fa'akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau berawan cukupkan jumlah Sya'ban 30. Ya kalau sebelah sono kagak berawan kelihatan hilalnya gimana? Ya puasa di sono, di sini kagak lebaran di sono, di sini belum. Ya jadi disitulah muncul mulai ada pertentangan gimana ini? Misalnya kayak kita di Indonesia, apakah orang Indonesia Majelis Ulama dan Departemennya bertanggung jawab atau mengikut internasional? Nah sekarang kalau mau rujuk internasional, Saudi doang yang bisa standar. Ya bisa dikatakan sekarang nggak ada khilafah kan? Terakhir Utsmaniyah itu kemarin, Turki Utsmani itu pun sudah berakhir di 1924 itu. Nah makanya ya sekarang lokal Pak, Indonesia iya, Malaysia iya, Saudi iya, Mesir iya, Turki masing-masing Pak. Masing-masing. Nah itulah yang disebut ta'addudul matalib, ya yaitu tempat melihat hilalnya macam berbeda-beda sesuai negara. Yang ribet satu negara beda organisasi beda-beda. Nah itu yang kita ribet itu. Ya, ada yang hari keempat masih baru lebaran. Jadi 4 hari lebarannya Pak. Hari pertama, hari kedua, loh ini kok sip-sipan. Ya, jadi fenomenanya jadi nggak enak waktu selama itu. Kayak tidak ada persatuan. Padahal itu adalah wilayah ya kepemimpinan tertinggi. Ya makanya ya era sebelum reformasi nggak pernah gitu Pak, eranya Soeharto itu. Karena yang dipakai sistem satu pintu. Organisasi Islam kagak dikasih opsi untuk mengumumkan. Nah, akhirnya nyatu Pak. Nggak pernah tuh ada ketunda kayak tadi. Ya jadi ayam sayurnya udah siap nggak jadi lebaran. Nggak pernah di eranya. Tapi era reformasi kesini, wah semuanya pada mau action. Akhirnya ribet juga kita. Alhamdulillah udah mulai sadar lagi ini, udah 4 tahun belakangan ini sudah menyatu kembali. Nih ya, bahkan sidang isbat paling cepat tahun ini tuh. Kata Menteri Agama, nggak usah deh muter-muter. Puasa besok dah kelar. Nah ini mau nggak usah lagi menimbang. Ada putusin aja langsung katanya orang mau sholat itu. Bagus juga itu, nggak usah capek-capek muter-muter dalilnya sini melihat sampai sekian, nggak usah. Ya udah apa keputusannya? Alhamdulillah kemarin seragam kan. Ya, baik Muhammadiyah Persis yang sudah duluan menentukan dengan versi ya Ru'yatul Hilal sepakat, alhamdulillah tenang jiwa itu. Ya nggak ada kontroversi gitu. Ya sampai di sini dulu. Ya ada kesempatan 5 menit untuk tanya jawab. Ya dipersilahkan. Ya sebelum ditutup ya ini dulu hadani Allah wa iyyakum jumain. Ya tanya jawab 5 menit dipersilahkan bagi yang mungkin atau menambahkan. Ya Misal hari ini terakhir Ramadan. Iya. Dan ini untuk hilal itu bulan baru Iya. Syawal Iya. terlihat pada asar bisa atau Iya. di luar ya. Iya. Nah itu kita tetap Lanjut tetap menyempurnakan puasa sampai maghrib atau bisa berbuka pada saat ada yang melihat. Ya, kalau sudah ada yang yakin melihatnya, apalagi dia tersumpah orang terpercaya, artinya orang istiqomah agamanya, nggak suka bohong, udah batalin. Ya, Allah a'lam. Iya, karena udah terbukti bahwa terlihat gitu. Ya, walaupun misalnya antara aja depan habis maghrib itu hukumnya apa itu? ya kayak tadi itu, jadi masuk ke kategori kalau sudah waktu berbuka, jadi menyegerakan berbuka itu masuk ke situ. Bahwa kalau udah terbukti bahwa hari itu lebaran, ente puasa bisa haram juga loh. Itu ya masalahnya itu. Makanya ya keputusan di tanggung jawab tertinggi itu. Karena ya makanya di Bulughul Maram itu ada hadis. Ya, ja'a Arabiyun ila Nabi SAW. Ada Arab Badui datang ke Rasulullah. Kata dia, ra'aitul hilala ya Rasulullah. Saya melihat hilalnya ya Rasulullah. Disumpah sama Rasulullah, atasyhadu anna alla ilaha illallah, ente bersaksi enggak tiada Tuhan selain Allah? Asyhadu an la ilaha, gitu kan ya. Ditanya lagi, wa atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi enggak bahwa tiada rasul kecuali Rasulullah SAW? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh, setelah itu
Rasulullah mengumumkan, Allah umumkan hari ini, ya malam ini udah keluar. Jadi kayak gitu. Jadi kalau ada orang terpercaya ya menyampaikan dan diverifikasi, dia jujur, ditanya teman-temannya, udah bisa dari situ sang pemimpin mengumumkan, memutuskan itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Di situ ribetnya jadi pemimpin itu. Karena tanggung jawab global gitu. Ya, termasuk masalah kayak kita keputusan di DKM ini merapatkan atau masih longgarkan, itu polemiknya di masjid di mana-mana Pak, sama lihat itu dua kubu selalu ada dan yang mana afdol susah Pak nyari afdolnya kayak begini, tergantung situasi dan lingkungannya gitu. Ya, ada yang kena ada yang enggak ribet ya gitu. Ya insya Allah kita saling menghormati bahwa pendapat Imam Syafi'i bahwa saya bilang begini tidak berarti Anda bermasalah, ya enggak, cuman ya ini ruang ijtihad itu memang begitu Pak. Jadi ada hadis mengatakan innallaha yuhibbu yu'ta rukhasuhu, Allah itu senang diambil rukhsah keringanan-keringannya, kama yuhibbu yu'ta azaimahu, senang juga diambil semua yang normal ketika waktu normal kayak gitu. Nah, memainkan kayak begini itu tergantung nanti kebijakan DKM, dan itu kebijakan, kata bijak itu yang ribet Pak. Karena sudut pandang, ya kalau seandainya bukan wilayah ijtihad, ya sampai sekarang misalnya di Majelis Ulama sudah ngasih keputusan baru kan belum ya? Iya, dan karenanya nyerahin ke masing-masing lokasi. Kalau di situ nggak terdeteksi, silahkan ya. Tapi kalau terdeteksi, ya hati-hati ya gitu kan. Dan selalu prinsip dalam Islam itu ya adalah daf'ul ya bahwa meninggalkan keburukan, potensi buruk itu lebih utama dibanding jalbul masalih, dibanding mengambil maslahat. Dan itu yang bikin ya hampir di semua ya masih terjadi polemik. Ya jadi polemiknya bukan polemik kayak tadi itu, ya awal Ramadan sama Idul Fitri nyambung atau masih dijarakin nggak nih? Di situ polemiknya itu. Jadi pindah polemik. Ya, dan kita masing-masing jangan merasa paling benar kalau masalah gitu itu. Kasih ruang untuk saling mentoleransi karena memang kondisinya begitu. Ya, kondisinya begitu, dan yang punya tanggung jawab itu DKM. Ya, jadi hormati keputusan DKM apapun. Ya, jangan bikin ribet di belakang tuh. DKM-nya nggak nyunah. Ya, di situ ada hadis, ya min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kalau bukan DKM tidak ikut dalam musyawarah, jangan bikin apa di luar sana. Ya, karena setelah masuk di ruang diskusi kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau diskusi, karena kita kesepakatan yang dipakai. Bisa jadi secara pribadi saya condong, tapi secara kebersamaan enggak, dan kebersamaan jauh lebih baik dibanding pendapat pribadi itu. Boleh pendapat pribadi, tapi jangan disebarkan kemana-mana. Di tempat saya itu karena ngotot udah mau nyambung Pak ya, sampai bikin masalah. Ini masjid nggak sunnah katanya. Kan nggak rapat, waduh. Saya bilang, padahal bukan DKM. Ya, bukan DKM. Ya, akhirnya bikin fitnah kemana-mana. Udah, sholat Jumat di luar aja bro katanya. Sampai di grup kayak begitu. Ya Allah. Ya, saya setir hadis min husni islamil mar'i, di antara bentuk kualitas orang muslim tarkuhu ma la yani, ya tidak mengurusin sesuatu yang bukan kewajiban dan tanggung jawabnya itu. Kalau dia DKM lalu ngomong begitu nggak masalah. Ya, karena ikut terlibat dalam diskusi-diskusi dan tahu pandangan-pandangan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, udah jam 6 persis. Jazakumullah khairan ya. Nanti di selanjutnya kita masih lanjutkan ini masalah kayak tarawih, masalah zakat, masalah fidyah itu kan ya, masih banyak persoalan terkait Ramadan yang perlu kita ya perdalam gitu, biar kualitas pemahaman dan tindakan kita makin berdasarkan pada ilmu dan pengetahuan, sehingga nggak mengira-ngira tapi berdasarkan pemahaman. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi